Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2022 dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, karena ini general, bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, ya jangan dipaksakan. Oke. Dan kalau kamu ingin pembacaan itu sesuai seperti yang kamu mau, harapan kamu bisa untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk paid personal reading atau paid counseling. Oke. Dan kamu bisa langsung ke website aku aja. Ya, sorry for the noise. Supaya kalau kamu ke sosial media aku atau DM aku di sana, aku mungkin bakal lama ngelihatnya karena aku jarang buka sosial media. Oke. So kita lihat pembacaan kamu kali ini untuk Aquarius ya, di Mei 2022. Oke. Ada As Love. Oke, Aquarius. Saturn bakal dipersausnya kamu ya akhir bulan ini. Oke, ada Ten of, aku lupa, kita sebut aja keriting ya. Aku lupa sebutannya. Oke, lalu ada Four of, lupa juga ya, cuman kita bisa sebut aja ini Four of, seperti Four of Pentacles ya. Oke, lalu ada Six of, ini sword ya, Six of Sword. Lalu ada Three. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada Jack atau the Star. Oke, untuk Aquarius, kamu mungkin untuk secara kesehatan gak begitu baik saat ini, namun aku melihat kamu bersemangat sekali untuk sehat, untuk sembuh ya. Dan kamu melihat kesehatan dan kesembuhan bukan hanya dari orang lain, dari apapun juga, iya, namun juga berasal dari orang sekitar kamu. Kamu melihatnya kalau keluarga kamu sehat, bahagia, kamu dekat dengan mereka semua, kamu cepat sembuh rasanya. Kamu ngerasa kalau semuanya lengkap ya, siapapun orang yang kamu sayangi, orang tua atau siapapun, kamu ngerasa nyaman, lengkap. Kamu butuh sekali untuk constant emosional saat ini. Constant attention. Kamu butuh banget untuk perhatian saat ini. Kamu ingin semua perhatian hanya tertuju ke kamu untuk saat ini, Aquarius ya. Karena kamu ingin jadi the star, dan gak ada yang salah kok. Aku gak bilang ini hal yang buruk ya, no. Namun kamu ngerasakan hal ini karena kamu pengen ngerasa dicintai, dimiliki. Karena energi Saturn ya membuat kamu ngerasa mungkin self esteem kamu rendah, seperti aku bilang tadi, ada kurang sehat, kamu ngerasa gak begitu nyaman dengan diri kamu, so kamu butuh support dari orang lain. Dan kalau itu bisa membantu ya why not gitu, kenapa enggak ya. Dan aku ngeliat sini kamu bakal membutuhkan lagi banget support dari seseorang yang kamu kasihi ya. Aku ngeliat Aquarius, jika kamu single, kamu sangat berharap untuk berpasangan, punya pasangan berapa saat ini, waktu dekat ini ya. Dan kalaupun kamu gak single atau hubungan kamu gak jelas dengan pasangan kamu ingin ada kejelasan bersama dia, entah kalian saling memiliki ya, atau memang kalian udah jalan beda masing-masing ya. Namun di sini aku melihat ada energi ingin berusaha untuk maju, namun aku ngeliat ini energinya banyak ke energi orang yang single ya. Jadi ada energi ingin cinta yang baru hadir, karena energi Saturn ini juga bakal memberikan energi ke kamu. Kamu bisa dekat dengan seseorang yang jauh lebih dewasa, atau kamu memang ingin dekat dengan orang yang dewasa kali ini ya. Kamu ingin banyak belajar dari dia, kamu ingin pengen untuk tahu akan kehidupan. Kamu saat ini tertarik belajar dengan orang yang memang lebih berpengalaman dari kamu ya. Kita lihat oracle-nya untuk Aquarius.
Oke, ada greenhouse, ada clover, Aquarius, keys, coffin, peti mati, dan ada kompas. Dan di bottom of the deck ada labyrinth. Oke, jadi main energi kamu seperti aku bilang tadi, kamu bisa ngerasa nggak begitu nyaman, tersesat dalam emosi kamu. Mungkin sebelum ini kamu pengen atau kamu ngerasa kamu bisa untuk sendiri, kamu ngerasa kamu mampu menjalani hidup, namun ternyata energi ini atau dengan berbagai transit planet yang ada dalam berchat kamu, kombinasi ini membuat kamu ingin memiliki seseorang, ingin dimiliki, ingin dicintai, dan ingin disayangi, ya. Kamu bakal asking, kamu bakal meminta sesuatu yang lebih daripada apa yang misalnya kamu udah dapatkan dari pasangan kamu, bisa jadi, ya. Dan juga jika kamu belum punya pasangan, kamu, ya, ada burung di dekat jendela aku, ya. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau kamu belum ada pasangan, kamu bakal menginginkan untuk mendapatkannya kalau bisa segera, ya. Oke, dan kamu ngerasa kamu udah menuju seseorang atau seseorang udah menuju kamu. Di sini aku ngeliat memang bagi kalian yang single ada kesempatan untuk kalian memulai hubungan yang baru, ya. Untuk karir dan keuangan aku ngelihatnya dalam posisi yang bagus, apalagi kalau kamu tetap masih komit dengan apa yang kamu jalani saat ini. Jika kamu ingin melakukan perubahan, misalnya resign atau membuat suatu bisnis baru, ya, kamu bisa pikirkan matang-matang, ya. Kenapa? Mungkin nggak semua bisnis bagus untuk kamu mulai di saat-saat ini, ya. Namun kalau kamu stay di kerjaan yang memang udah daily rutinnya kamu seperti itu, yes, jalani sebaik-baiknya, ya. Keep it up, maksudnya terus jalani itu. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Aquarius di Mei 2022. Come to the edge. Seperti aku bilang tadi, ya, come to the edge, yang ada energi merasa tersesat kayak di ujung gitu, ya. Ada ngerasa mungkin kamu selama ini menutup hati, dan itulah yang membuat orang takut untuk dekat sama kamu, atau kamu bakal banyak mempertanyakan keputusan yang kamu buat selama ini, ya. Ada peace. Kamu ingin sebuah hubungan yang bisa membuat kamu ngerasa aman dan nyaman dan tidak begitu banyak perubahan, yang bisa membuat kamu ngerasa jauh lebih baik. Oke, dan ada Treasure Island. Oke, dan aku ngelihat di masa ini kamu memang bakal menemukan seseorang yang tepat untuk kamu, layaknya harta karun untuk kamu. Namun ya itu tadi, ya, kamu perlu untuk melihat dengan jelas, perlu untuk mengikhlaskan apa yang udah terjadi, ya, dan mencoba untuk sabar, karena memang planet Saturn adalah planet yang akan meminta kesabaran yang tingkat tinggi ibaratnya, ya. Bukan lagi sabar yang cuma berapa menit, harian, bulanan, bisa makan waktu bertahun-tahun. Kenapa? Karena planet Saturn ingin ngelihat komitmen kamu terhadap diri kamu sendiri, apakah udah benar-benar kamu lakukan apa belum, gitu, ya. Kalau belum kamu lakukan, ya bakal dibuat untuk makin terasa lagi, padahal mungkin nggak begitu terasa sebenarnya, cuman karena kamu ngotot atau aku ngotot, misalnya ini posisinya aku di sini mencoba ngontrol keadaan, ya akan berat sendiri. Masa ini memang jangan untuk memaksakan apapun juga. Kalau kamu ngerasa ready, oke, ready. Kalau kamu ngerasa nggak siap, ya udah, jangan dipaksakan. Oke. Karena memang untuk Aquarius, ya, bakal banyak pembelajaran yang kamu ambil. Kamu juga merasakan banyak cinta dan kasih sayang dari seseorang atau orang terdekat kamu, dan kamu takut akan kehilangan ini. Kamu bakal bisa respect semua orang atau orang siapapun yang udah pernah memberikan waktunya untuk kamu, komitmen dia dengan kamu. Jadi kamu bakal consider lagi
untuk memperbaiki hubungan kamu bersama mereka. Jadi ada energi yang pengen balik juga dengan orang masa lalu ya, namun ada yang memang mengikhlaskan, namun ingin memulai yang baru juga sih. Ada dua opsi. Oke. Karena planet Saturn bakal ngasih lihat ke kamu orang yang baik dan tepat untuk kamu ini, entah orang lama ataupun orang baru gitu. Tinggal kamu bisa ngelihatnya apa enggak ya. So Aquarius sorry, tiba-tiba hidungku gatal lagi. Oke. Ada King of Swords, Nine of Swords. Wow, seseorang benar-benar menginginkan kamu ya, kita sebut aja dia ingin memiliki kamu, dia ingin benar-benar bersama kamu ya. Dia ngerasakan cemburu yang sangat besar, cemburu yang dalam. Dia takut untuk kehilangan kamu. So aku melihat seseorang sedang menuju kamu. Knight of Wands, mungkin gak terlihat benar-benar menuju kamu, namun energi dia sedang mencari kamu sih. Eight of Pentacles, dia tahu kamu yang terbaik untuk dia, dimana dia ngelihat sih kamu udah belajar dari kesalahan, kamu benar-benar ngambil pembelajaran dalam hidup kamu ya. Kamu udah meninggalkan apapun kesakitan itu di belakang, begitu juga dia ya. Dan dia ingin menjadi teman hidup kamu. Lebih daripada itu semua, perasaan dia besar sih. Magician, di dalam dirinya dia ngerasa seperti kamu seseorang yang seperti aku bilang, harta karun, seseorang yang sangat berharga, sangat ajaib, yang bisa hadir dalam hidupnya dia tanpa dia sangka-sangka. Dan dia sangat mensyukuri kesempatan dia bisa bertemu dengan kamu. Dan dia berharap ya kamu bisa ngelihat dia sih. Jangan hanya ngelihat kesakitan yang kamu punya, namun lihatlah dia. Dia sakit, namun dia ingin membantu kamu untuk keluar dari sini. Dia ingin berjalan bersama kamu ya. Si The Lovers, Aquarius, seseorang cinta, sayang, dan care sama kamu ya. Dia mencoba membantu kamu keluar dari kesakitan yang ada, seperti dia keluar dari sana. Dan dia tidak mau memberikan sebuah ketidakpastian. Dia nggak mau energi yang menggantung sih. Dia juga tidak mencoba untuk menghakimi kamu ya. Dia menerima kamu apa adanya. Well ya, sedikit lagi dia akan mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Wow, Hierophant. So aku bisa bilang dia serius ya. Dia benar-benar serius dengan kamu si King of Pentacles. Dia ingin menikah dengan kamu ya. Ace of Pentacles, dia ingin memulai semuanya dari awal bersama kamu ya. Dia nggak peduli apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu, dia menerimanya. Yang dia mau just you itu ya. Ada bola-bola datang, lalu ada Temperance, dan ada Ten of Cups. Wow, dia mempunyai impian yang besar bersama kamu, ya ampun ya. Nine of Wands, dia ingin berumah tangga, memiliki keluarga kecil bersama kamu. Karena di sini aku lihat energi kamu membantu dia ngelihat egoismenya dia dalam porsi yang baik sih. Nine of Pentacles, dia benar-benar ngelihat prospek ya bersama kamu itu benar-benar luar biasa itu, dan gak pernah dia rasakan sebelumnya ya. Dan dia berharap kamu mau untuk membuka hati bagi dia. Oke, sih. So untuk kamu Aquarius, walaupun Saturn ada di first house-nya kamu, di sini aku lihat malah justru membantu kamu untuk melihat cinta dan kasih sayang yang sebenarnya. Jadi nggak selama hal itu akan selalu buruk, namun juga pasti ada yang baik ya. Namun ya itu tadi, kalau kamu selalu berfokus baik dan buruk, berarti ya apapun yang kamu rasa baik, kamu juga harus melihat buruknya toh sih. Jadi terkadang kita nggak perlu untuk terlalu banyak menilai, just ya menjalani hidup sebaik-baiknya. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Oke, untuk pembacaan Aquarius kali ini. Oke, ada Pisces. Oke, second house-nya kamu, energi Jupiter masuk di sana ya, second house-nya kamu nanti, ataupun Pluto
atau sorry udah ya, kayaknya aku bakal upload video ini setelah transit tersebut. Lalu ada Pluto, Neptunus, ada Luna, ada soul atau soul sih, seperti aku bilang tadi, ada energi ego yang baik atau jiwa. Jadi ngerasa ego dia, jiwanya dia penuh full saat dia bersama kamu sih. Energi Leo lagi muncul. Leo adalah energi matahari, energi sun, energi soul, energi jiwa seperti aku bilang tadi. So orang ini benar-benar punya tendensi kuat tentang seven house-nya kamu, yaitu energi dia energi Leo banget. Oke, jadi dia benar-benar tertarik dengan seseorang yang deep, seseorang yang benar-benar belajar dari hidup dia, yang benar-benar bertransformasi besar dalam hidupnya dia. So that's why dia jatuh hati sama kamu. Dia ingin merasakan hal yang jauh lebih daripada ini semua, dia maunya lebih. Oke, so Labu udah claim tempatnya. I think that's all ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Oke Labu, say goodbye. Ayo. Dadah. Dadah. Dia mau bobo aja nih. Iya.